Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Kita mulai saja. Nggak tunggu jadi udah lebih dari 5 menit. Pukul 19.30-nya. Nggak tunggu bergabungnya teman-teman. Ternyata ini malam hari ini baru ada 9 kawan-kawan kita yang bergabung di sini. Ya, 9 orang. 90 orang. 90 orang. Oke, teman-teman. Suara saya sudah terpantau kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebentar, bentar. Volume setnya mana sih? Jangan-jangan belum terpantau di suara saya. Halo, cek. Cek sound. Oh, malam sudah. Oke, siap. Kak Leontino. Siap. Ya, Kak Yohana. Iya. Oke. Sudah, Kak? Oke, siap, Kak Petra. Alhamdulillah. Gimana kabar kawan, teman-teman? Gimana kabarnya? Iya. Kita ketemu lagi sekarang. Iya. Kemarin minggu lalu ya, kita ketemu ya. Ada yang baru, ada yang minggu ini baru gabung. Minggu lalu gabung. Aku perdana Kak. Oke siap Kak Petra. Siap. Minggu lalu kita bahas apa kemarin nih? Oh, hitung numerik. Iya, hitung numerik. Kita sharing-sharing aja lah, yang ngobrol-ngobrol ringan gitu aja, ngobrol-ngobrol ringan. Buat persiapan teman-teman barangkali atau mungkin buat referensi tambahan lebih ke situ. Jadi bukan karena terus apa namanya? Saya berdiri di sini, oh berdiri duduk, Deng. Duduk, saya duduk. Eh, lebih lebih pintar dalam hitungannya atau mungkin lebih pintar dalam nyelesain soal TKD atau apa gitu enggak, bukan karena itu. Iya. Lebih karena saya lebih ganteng saja daripada teman-teman semua. Gitu ya. Alasannya hanya itu aja. Oke, jadi alasannya cuma itu. Jadi kita saring-saring aja, barangkali nanti bisa jadi referensi tambahan eh, ketika kita menjumpai soal-soal TIU, entah itu numerik, logika misalkan nantinya, atau mungkin penalaran, figural, nah dan sebagainya. Barangkali bisa jadi apa namanya tambahan cara, barangkali juga. Oh, terus barang udah berapa kali saya ngomong barangkali. Bisa jadi intinya tambahan. Oh ya, ini ada cara lain seperti ini nih gitu ya. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mendekati tes apapun itu. Karena ini sebenarnya kita share ke beberapa grup, banyak tuh, ada SKD, ada TNI Polri, terus ada apa lagi itu. Mungkin memang belum SKD kedinasan juga, memang belum ada apa namanya, nggak tahu tesnya kapan gitu. Ada yang sudah mendekati tes untuk SKD kedinasan LPDP ya, itu juga bisa sama. Mungkin kan di LPDP juga ada tes numerik dan eh, lebih ke apa sih namanya? LPDP itu kayak otomatis itu nanti tesnya ya. Jadi ada psikotes lah gitu. Oh, oke, siap Kak Yohana. Belum keluar, tapi paling dekat tanggal 11. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Oh, udah deket berarti paling tidak. Seperti itu. Oke, biar tidak terlalu panjang lebar saya ngomongnya, Manda nggak efektif dan efisien untuk menyentuh soalnya, biar lebih efektif dan efisien lagi. Yuk, balik lagi ngomongnya tuh putar 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 ngomongin itu. Nah, saya sudah menyiapkan beberapa soal seperti biasa, seperti biasa. Nanti ketika kawan-kawan membutuhkan PDF-nya, silakan japri. Silakan japri aja ke Kak Karnin biar nanti dikirim. Karena ini tidak di-share di grup. Iya, nggak share di grup. Jadi kalau ada butuh PDF sama coret-coretannya nanti, ya, nanti ada coret-coretannya itu. Kalau kira-kira kalau kawan-kawan butuh akan di-share. Kalau enggak, teman-teman sambil memantau di situ, orek-orek sendiri juga bisa nanti. Gitu ya. Nah, nanti tinggal cari aja. Kira-kira butuh atau enggak. Kalau enggak, ya enggak apa-apa gitu. Cari aja biar intinya buat apresiasi buat teman-teman yang join. Nah, yang join aja. Oke, tak sharekan langsung soalnya. Enggak banyak soalnya sih. Kira-kira butuh nggak nanti kira-kira soalnya PDF-nya nih. Kalau butuh tak kasihkan ke kakaknya nanti. Oke, paling dekat tanggal 11 ya. Saya tak tes bakat skolastik sama. Oh ya, siap Kak Anugrah. Nah, malam hari ini sengaja pengen membedah soal TU SKD. Mungkin hampir mirip-mirip lah. Nanti bisa kepakai linear sebenarnya. Linear itu sama. Mungkin LPDP, SKD, psikotes, atau mungkin Bapenas yang mau lanjut S2, macam-macam tuh. Intinya ada soal-soal terkait dengan psikotes hitung numerik gitu lah ya. Seperti itu. Bisa beririsan kemana-mana. Bisa berlatih di situ. Oke, di sini malam hari ini yang tak siapkan itu nggak banyak soalnya. Mudah-mudahan terselesaikan semua. Mudah-mudahan. Walaupun enggak nanti ya bisa buat
apa namanya latihan teman-teman ya. Ada berapa ini? Oh 18. Hanya 18, hanya 18. Nggak tahu nanti kelar semua atau enggak gitu ya. Nah, karena mungkin teman-teman baru bertemu atau belum disarankan dari awal, barangkali ingin melihat atau mencoba untuk me- menyelesaikan dulu sebelum kita mainkan bersama, gitu ya. Sebelum kita mainkan bersama, barangkali teman-teman pengen memantau dulu soalnya seperti apa gitu, baru kita nanti mainkan. Nomor satu dan nomor dua terlihat di situ ada pola bilangan, barisan bilangan. Oke, tidak ada materi khusus yang dipelajari ketika kita menyelesaikan soal pola bilangan. Tidak ada materinya. Itu murni kita kreasi menghubungkan antar bilangan. Kecuali ada beberapa teori ya, teori tentang barisan bilangan yang punya pola itu adalah pola bilangan Fibonacci misalkan. Ada yang tahu? Ada yang belum tahu Fibonacci? Tahu semua. Oke, siap. Lanjut. Ada pola bilangan Fibonacci. Kalau belum tahu, monggo silakan hore-hore ya. Kalau set atau diaktifkan aja. Mic-nya juga boleh on speak, ya, on speaker gitu. Kalau nggak nanti kita, enggak, kita kita apa namanya? Kalau belum tahu kita bahaskan. Ya, Zulkifli. Oke, siap. Nah, ada itu Fibonacci, ada barisan bilangan mungkin apa tuh, bilangan segitiga, segi empat dan seterusnya. Tapi kebanyakan memang tidak ada pola yang benar-benar dipelajari materinya. Yang penting kita menemukan polanya itu konsisten. Konsisten itu ya jelas mau diapain setelahnya. Setelahnya mau diapain, mau ditambah dua kah, kali lima itu pasti. Misalkan kita punya pola kayak gini, ada tambah tiga, terus berikutnya kurangi empat, tambah lima, kurangi 6. Nah, berikutnya berapa? Itu pasti konsisten, ya kan? Ini konsisten. Jelas kelihatan, oh bilangannya berurutan. Cuma bedanya plus minus. Oh, berarti ini nanti plus 7 itu pasti. Gitu. Misal kawan-kawan ketemu pola bilangan kali 2, kali 5, kali 3, kali 9, kali berapa lagi? Misalkan gitu, urut-urutannya. Loh. Ya, ini katanya bukan pola yang konsisten karena kita nggak bisa menentukan dengan pasti. Itu kan polanya nggak terbentuk dengan pasti ya, misalnya gua harus diapain nih gitu, kemana dia gitu. Nah, kemungkinan kalau seperti itu berarti teman-teman mencari hubungan lain. Hubungan lain maksudnya ketika bilangannya itu diloncat satu, bisa juga gitu. Nah ini kan loncat satu tuh maksudnya gimana? Maksudnya antar bilangan misalkan 2 ke 11, 11 ke 32, oh ke sini berapa gitu. Itu loncat satu. Itu kalau misalkan ketika dihubungkan dekat kok nggak ketemu pola yang konsisten, berarti hubungkan kan pola loncat dicobain gitu. Jadi benar-benar metodenya itu adalah trial error, mencoba trial error nggak gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih nomor satu teman-teman sebelum kita bahaskan, kira-kira untuk pemanasan dulu ya langsung ya, langsung pemanasan dulu. Nomor satu kira-kira eh, bilangan berikutnya nilainya berapa? 65, 67. Oke, siap. Ada yang perbedaan jawaban menarik nih. Kalau beda jawabannya menarik. Kalau sama semua ya udah lewat. Iya, beda menarik. Oh, 65 sama 67. Oke. Ada dua jawaban berbeda. Kita coba ya tengoknya. Siap. Aku perkalian 3, Kak. Oke, siap. Dikali 3. Oh, oh ya. Oh, kali 3 tuh maksudnya bilangan yang menjadikan di sana itu memiliki pola bilangan 3 yang bilangan kelipatan 3 berurutan gitu ya. Oke, siap. Kita lihat. Intinya yang penting konsisten. 2 ke 5 ada tambah 3. 5 ke 11 tambah 6. 11 ke 20 tambah 9. Dan kelihatan 3, 6, 9. Betul tuh. Nah, sip. Ke sini tambah 12. Ke sini tambah 15. Betul. Berarti ke sini nanti teman-teman jelas bisa menentukan bahwa itu akan ditambah dengan 18. Sip. Betul. 47 tambah 18. Ketemunya adalah 50, 65. Siap. 65. Betul. Jawabannya adalah 65. Oke, mantap. Sip. Betul ya, teman-teman ya, aman. Oke, masih ringan. Ringan, yes. Nomor dua. Oke, nomor dua langsung aja. Momen langsung gas. Sama nih ya, teman-teman ya. Gak ada persoalan. Intinya kayak gitu. Yang penting langsung ketemu konsisten aja sudah. Gitu. Nomor dua, kita tengok sekejap. Yuk, ada 8, 13, 26, 31. Ini mungkin masih ringan. Oke, aman. Karena ada beberapa pola bilangan yang benar-benar jelimet. Kebetulan ini kayaknya masih ringan-ringan nih. Itu kawan-kawan kita carikan ya, yang kayak 8, 13, 26, 31, 62.
Berarti isinya itu apa? Isi untuk mengisi titik-titik di tengah itu bilangan berapa dan berapa? Kira-kira teman-teman dapatnya berapa? Dapatnya berapa? Ada yang sudah dapat? Kecepatan nggak sih bahasnya? Mana nih teman-teman? Sambil olahraga ya? Sambil olahraga katanya. Berapa? Berapa? Belum kepikiran polanya. Oke, siap. Kak Yohana, oke, siap. Kak User 67 sama 134. Oke. Poin intinya dicoba aja. Dicoba aja kira-kira dekat kemana gitu. Misalkan dari 8 ke 13 gitu. Oke, siap. Kak Dewi. Ya, jawabannya sama dengan Kak User. 67 dan 134. Kita coba A, polanya plus 5. Oke, dari 8 ke 13 itu hanya satu. Nggak ada yang lainnya. Oh, cuman ada penambahan 5. Cuman ada pola tambah 5. 13 ke 26 itu bisa dua pola. Dua pola itu bisa ditambah 13, bisa juga dikali dua, ya kan? 13 tambah 13 boleh. 13 kali 2 juga benar kan gitu. Tapi yang mana yang akan kita pakai nantinya kan gitu. 26 ke 31, 26 ke 31. Ini cuma ada tambah 5. Betul, tambah 5 siap. 31 ke 62 ini juga punya dua. Bisa juga ditambah 31, bisa dikali dua juga bisa. Tapi kalau kita tengok dari pola yang ada di depan, yang konsisten itu adalah yang sama, itu kali dua. Oke, berarti di sini ada pola yang berulang, yaitu plus 5 kali dua. Sehingga untuk bilangan berikutnya, kita cekkan ke sana, berarti ini tambah 5 ketemu 67. 67 ngikutin pola berikutnya, berarti kali 2 ketemunya 134. Kalau ngikutin lagi, berarti ini harusnya tambah 5 benar. 134 tambah 5, 139. Oh, cocok. Berarti dua bilangan yang mengisikan di titik-titik itu adalah 67 dan 134. Betul, sip. Ya, betul, Kak Anugrah. Yes, Kak Dewi. Sip, kali 2 tambah 5, kali 2 tambah 5. Betul. Jawabannya 67 dan 134. Nah, bilangan-bilangan yang lain atau pola-pola soal-soal pola ya seperti ini yang lainnya itu variatif banget ya. Variatif banget. Ini kemudian kebetulan masih dalam pola yang terhitungnya sederhana. Barangkali nanti ada beberapa yang pola harus macam-macam. Termasuk di dalamnya barangkali ada pola bilangan Fibonacci tadi yang mungkin jadi jadi beberapa langganan untuk muncul di soal hitung pola bilangan gitu teman-teman. Tak kira nomor satu sama nomor dua tidak ada masalah. Sekarang kita lanjut ke soal nomor tiga. Nomor tiga dan nomor empat itu terkait dengan perbandingan. Kita selesaikan dulu soal nomor tiga ya. Mungkin teman-teman bisa melihat dulu sebentar sekilas di sana. Ini butuh untuk menyelesaikan soal ini perbandingan-perbandingan dalam soal psikotes ya apapun itu biasanya manfaatkan waktunya karena kecenderungannya bisa diselesaikan dengan cara yang cepat atau waktu yang cepat singkat gitu. Apalagi kalau terkait dengan sifat hitung atau sifat bilangan itu lebih enak. Contoh nomor tiga, coba teman-teman kira-kira dapat jawabannya apa? Ada x yaitu n kuadrat plus satu. Sementara y itu n pangkat 3. Berarti kan yang kita bandingkan di situ artinya nilai x ya. Nilai x sama y-nya yang akan kita bandingkan sesuai dengan pilihan gandanya itu. Nah, nilai n ada suatu bilangan acak itu berapapun itu nilai n itu yang akan menggantikan ke sana di mana nanti akan mendapatkan nilai x. Di mana akan mendapatkan nilai y kalau kita masukkan nilai n. Nah, kira-kira hubungan antara x dan y-nya itu apa, teman-teman? Sekilas dulu. Nah, atau kalau mau open mic nggak apa-apa loh ini, teman-teman. Kebetulan ini yang gabung malam hari ini ada saat ini 16 orang. Jadi kemungkinan masih kondusif kalau kita bisa apa namanya sharing diskusi misalkan mau open mic. Ya oke, jawabannya B. Oke, kenapa? Ya, ada tanda tanyanya soalnya. B ada yang C Kak user. Oke, sih. B, D, C. Oke, siap. Pernah ketemu soal seperti ini, teman-teman, ketika mungkin mengerjakan tryout atau mungkin pernah tes juga. Barangkali kawan-kawan pernah punya pengalaman tes di mana ya gitu ada soal-soal terkait dengan hitung perbandingan yang kaitannya kayak gini, ada perpangkatan gitu. Ada kah? Ada, oke siap. Oke. Nah nanti kalau sudah ketemu seperti ini, ya ada Kak Dewi ini Kak Dewi. Nah
Ketika ketemu perpangkatan kayak gini, nanti nggak perlu ngerjain, nggak perlu mengerjakan maksudnya, nggak perlu mengerjakan dan nggak butuh waktu lama, nggak butuh waktu lama. Tapi kembali lagi ya, dilihat bentuknya nanti ya, jadi di situ bentuknya. Karena ini ada suatu nanti apa nanti tak ceritakan. Ini tak cari dulu ya jawabannya. Patokannya gini, nanti tak ceritakan kenapa seperti itu. Kalau kawan-kawan melihat ada suatu pembandingan dua nilai, di mana itu punya pangkat, oke, di mana punya pangkat, dan pangkatnya itu adalah yang satu genap, yang satu ganjil. Maksudnya apa ini? Pangkat yang satu n kuadrat, oh dua, genap tuh. Yang satunya ganjil, tiga, oke. Komen ketika kawan-kawan ketemu seperti ini, wah, di mana pangkatnya itu satu ganjil, satu genap, gitu, satu ganjil, satu genap, oke. Tidak usah berpikir panjang, pasti tidak dapat ditentukan hubungannya. Nggak ada hubungan yang bisa ditentukan antara nilai X dan nilai Y. Udah, nggak usah mikir. Gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Simpelnya itu. Loh, kenapa bisa gitu? Gitu. Kenapa bisa gitu? Coba. Ya. Jawabannya adalah D. Oke, teman-teman di sini coba tak cek ada yang D nggak? Oh, ada. Iya, Kak Dewi D. Iya, tapi tanda tanya. Iya, ragu-ragu. Nah, oke, Kak Dewi ada. Siap. Benar, jawabannya adalah D. Atau betul hihihi. Ya, betul hihihi. Betul sih jawabannya adalah D, betul sih. Tapi sekarang akan meyakinkan bahwa oh ya D ini pasti ini. Gitu. Kenapa seperti itu? Kembali lagi bahwa nilai pengganti untuk N itu bisa bermacam-macam. Oke, bisa bermacam-macam. Bisa bilangan genap, sorry, bisa bilangan positif, bisa bilangan negatif, bisa pecahan, bisa angka nol bahkan gitu ya macam-macam. Karena kita nggak tahu seperti apa gitu. Gitu. Oh Kak Yohana muncul. Kalau sama-sama genap gimana gitu? Kalau sama-sama genap, dilihat pangkatnya yang gede mana, gitu. Yang gede mana. Kalau pangkatnya genap sama-sama genap, berarti dia pangkatnya dilihat yang paling besar, berarti akan menghasilkan nilai paling besar. Kalau sama-sama genap atau sama-sama kalau sama-sama ganjil itu tidak. Kalau sama-sama ganjil tidak bisa. Mm-mm. Sama-sama ganjil itu naik ganjil berarti dia adalah tidak bisa. Sama-sama ganjil nggak bisa karena nanti ada nilai yang berubah dia. Oke, gitu ya Kak Iwana ya. Alasannya kenapa? Nah, sekarang Kak ceritakan alasannya. Karena gini, di teori bilangan itu bilangan apapun, bilangan apapun, apapun ya, apapun itu maksudnya ada dua nih bilangan yang maksud di sini adalah baik itu negatif ataupun bilangan positif. Jadi ada dua bilangan negatif atau positif, bilangan apapun. Kalau dia dipangkatkannya itu adalah genap, oke, pangkatnya genap nih, pokoknya pada gitu, akan menghasilkan nilai, jadi nilainya itu selalu positif, itu selalu positif. Nilai yang dihasilkan itu selalu positif, apapun itu, negatif atau positif, ketika dipangkatkan genap, itu hasilnya pasti positif. Contoh misalnya gini, negatif 2 pangkat 2, ini nilainya 4. 2 pangkat 2, ya 4. Gitu, selalu positif, karena pangkatnya genap. Misal negatif 2 pangkat 4 gitu. Ketemunya 16. Negatif 2 pangkat, sorry. Negatif 2 pangkat 4, ya 16 gitu. Oke. Jadi pangkat bilangan negatif atau positif itu kalau pangkatnya genep pasti hasilnya positif. Beda cerita kalau bilangannya adalah bilangan pangkatnya ganjil gitu. Kalau pangkatnya bilangan ganjil ya kalau dipangkatkan ganjil. Nah, kalau dipangkatkan ganjil itu sesuai bilangannya. Kalau bilangannya itu negatif, maka hasilnya itu juga negatif. Kalau bilangannya positif, maka hasilnya akan positif, tergantung bilangannya. Gitu. Nah, kenapa terjadi hubungan yang tidak bisa ditentukan? Misal nih, teman-teman, ambil nilai n ya dari cerita itu di atas, dari apa namanya, dari syarat atau informasi yang ada di atas itu tak geser dulu. Misal kawan-kawan ngambil suatu nilai n, n-nya ambil aja 0 misalkan, ini gampang nih, 0. Berarti untuk x itu adalah 0 kuadrat plus 1. Oke, nilainya 1. Nilai y, berarti y-nya itu adalah n pangkat 3. N-nya 0 nih, 0 pangkat 3 ya 0. Dari hubungan ini, kawan-kawan mendapatkan nilai bahwa
X itu lebih besar daripada Y. Sama, oke. Itu ketika N-nya 0. Aduh, nah N yang lain nih, misalkan teman-teman ngambil N-nya sama dengan 1, gampangnya gitu lah, nilainya 1 ya, gampang. X sama dengan 1 kuadrat ditambah 1, nilainya 2. Y-nya itu 1 pangkat 3, berarti nilainya 1. Oke, dalam hal ini berarti nilai X itu lebih besar daripada Y, masih X lebih besar daripada Y. Tapi kita belum melihat bahwa nilai nilai yang lain, misalkan N-nya kita ambil negatif 2 atau negatif 1 juga boleh negatif 2 misalkan ya. Ini yang ketiga nih. Nah, maka akan kita menghasilkan nilai X itu adalah negatif 2 pangkat 2 plus 1. Hasilnya 5. Karena negatif 2 pangkat 2 positif ya. Sip. Nah, Y-nya itu adalah negatif 2 dipangkatkan 3. Ketemunya adalah negatif 8. Betul? Dalam hal ini nilai X itu lebih besar daripada Y. Masih, kok masih gitu? Kenapa masih gitu? Nah, angkanya coba teman-teman gedekan. Yang ini kan belum gede ya. Misalkan gini, ada lagi, kok semuanya, loh, jadi tanda tanya, ini nilainya semuanya X lebih besar dari Y nih. Kok nggak A? Kok nggak B gitu? Ada misalkan N-nya kita ambil yang lebih gede lagi. Misalkan adalah 3, 3 positif ya. 3 positif misalkan. Nah, kan angka bisa macam-macam tuh. Nilai X itu adalah 3 kuadrat ditambah 1. Dapatnya 9. 10, sorry. Ada tambah 1. Jadi 10 ya. Nilai Y itu adalah 3 pangkat 3. Karena N-nya pangkat 3 ya. Dia ya, N pangkat 3. Berarti 27. Dalam hal ini, nilai X-nya itu lebih kecil daripada Y. Kita lihat teman-teman. Ada perbandingan nilai yang berbeda di sana. Ada hubungan beda antara X dan Y. Sehingga bisa kita pastikan bahwa hubungan X dan Y itu tidak dapat ditentukan. Gitu. Oke ya, aman ya? Iya, siap. Tidak perlu muat-muat intinya kayak gitu. Nah, pertanyaan Kak Yona tadi sudah terjawab ya? Iya, cepet juga. Oke. Oh, cara cepetnya juga ya. Kalau pangkatnya genap, lihat aja nilainya pasti dilihat dari pangkatnya. Misalkan ada X nilainya N pangkat 4 plus 5 misalkan. Y-nya N pangkat 6. Nah, N pangkat 6. Nah, kalau ini hati-hati. Kalau yang seperti ini. Nah, harusnya ini lebih gede pangkatnya. Tapi ingat di sini ada plus. Plus 5. Kenapa? Ada nilai yang masih kurang di bawah 5. Misalkan ketika N-nya sama dengan 0, maka X-nya itu ada 0 tambah 5. Y-nya itu 0 saja, berarti ini 5 sama 0. Ada N ketika gede, kecuali kalau misalnya nggak ada tambahan ini, nah teman-teman sudah bisa memastikan bahwa yang lebih gede adalah yang pangkatnya terbesar. Gitu teman-teman. Aman nggih? Aman tak kira? Oke, sip. Lanjut dulu nanti kalau ada pertanyaan nunggu silakan atau pengen sharing juga nggak apa-apa. Pengen sharing di sini barangkali teman-teman punya cerita atau soal kalau bisa jawab kalau nggak bisa ya tak tinggal pergi gitu deh. Nanti ada soal cerita juga kayaknya kemarin ada kak siapa itu ya, lupa aku. Nah ini yang menanyakan kayak soal terkait dengan soal apa kemarin, perbandingan ya, datang nggak, berangkat nggak, ada siapa ya kemarin ya, lupa apa dulu. Oke, nomor berikutnya 5. Wah ya ini Kak Jangkar, namanya beda kayaknya ya. Bener gak sih Kak Yosi ya, bener ya, iya bener. Kak Yosi, Kak, iya siap Yosi, benar. Ya perbandingan antara apa namanya, ada lama waktu bekerja terus di situ ada waktu libur gitu ya. Seingatku gitu Pak ya Kak Yosi ya. Heeh. Ya gitu nanti ada di sini kayaknya. Coba tak tengok dulu ya. Tak tengok dulu, kita tengok dulu soalnya ada nggak ya? Jangan-jangan malah nggak ada. Saya soalnya ingat-ingat kecil ada gitu. Oh, ada ini, ada nomor 4 belum Kak ya. Oh, ini nih ada nih nomor 12 nih. Pembangunan sebuah gedung direncanakan akan selesai dalam waktu 22 hari oleh 24 orang. Setelah dikerjakan selama 10 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Karena suatu hal, kemampuan orang bekerja sama. Agar tepat waktu, maka pekerja tambahan yang dibutuhkan adalah berapa? Wah, ini dia ada muncul ternyata sudah. Siap, ada soalnya di nomor 12 nanti kita mainkan. Siap. Kak Anugrah nomor 4 belum? Oh iya, nomor 4 belum. Siap. Yuk, kembali ke nomor 4. Nomor 4 kita tengok. Ini operasi hitung biasa ya, teman-teman ya. Ini nggak ada cara cepatnya. Kalau lihat ini tengok kayaknya nggak ada. Ini lebih ke ngitung biasa. Langsung hitung, benar-benar hitung. Mungkin kalau kita lihat dari sini ada hitung persentase yang bisa kita mainkan. Nilai X-nya di situ. Berarti X-nya di situ kita tengok adalah tinggal berapa itu? 85 kurangi 25. Berarti adalah 60 ya. Nah, 60%.
Berarti ada 60% itu 0,6. Nah, ini 60% berarti adalah 0,6. 0,6 tambah ini, terus ini dikurangi 17, 17 bagi 20. Itu berarti berapa? 0,34. Benar nggak sih? Nah, gitu. Ini benar-benar ngitung beneran kalau ini. Tidak ada yang bisa ditrik. Ada beberapa ya bisa, tapi ada juga enggak gitu ya. Paling enak memang mungkin teman-teman merubah ke pecahan desimal gitu. Paling enak gitu. Jadi kita tambahkan ini berarti ada 0,6 tambah 1,25 dikurangi ini bagi 20 itu berarti 0,85 kalau nggak salah. Iya 0, iya benar kalian 5. 17 kali 5, 17 kali 5, 5, 385 betul. Nah, ini tinggal kali 5 17-nya. Betul, sip. Nah, ini kalau kita hitung lagi, nilai X-nya adalah ketemunya, ini tak tambah, jadi 0,85 kurangi 85, ketemunya 1. Sip, ketemunya 1. Yang Y, oh sudah ada yang jawab nih Kak User. Ya, yang Y itu sama, yang dihitung dulu adalah perkaliannya. Berarti di situ ada akar 16 dikurangi 40 ditambah 25. Oke, tinggal diotak-atik, otak-atik. Ketemunya adalah 1. Pas ya? Nah, pas tuh. 16 sama 25 itu ketemunya 41 kurangi 40 ketemunya 1. Ingat hati-hati teman-teman. Kalau ketemu akar 1 berarti nilainya cuma ada 1, positif. Hanya ada positif 1. Itu saja. Hanya ada positif, positif 1. Itu saja. Itu. Jangan sampai kebalik. Jangan sampai kebalik. Tapi kalau teman-teman ketemu nilai gini, ya dibedakan ya, bedakan karena ada beberapa yang terus rancu, terus apa namanya jadi kendala. Contohnya misalkan teman-teman ketemu gini, ada nilai X kuadrat sama dengan 81 gitu, ada di. Berapakah nilai X? Pertanyaannya gitu. Berapakah nilai X gitu. Beda beda ya dengan atas ya. Beda dengan yang ini. Kalau akar 1 nilainya hanya ada 1, positif 1 dok. Nggak ada yang lain. Tapi kalau ini X kuadrat sama dengan 81. Berapakah nilai X gitu. Lah, ini ada 2. Ya, nilainya ada 2. Siapakah dia? Nilainya adalah X sama dengan 9 atau X sama dengan negatif 9. Kenapa gitu? Karena ingat di sini ada kuadrat. Nama balikin lagi coba. Balikin lagi. Oh, ternyata ganti 9 nih. Berarti jadi 9 kuadrat 81. Oh, X-nya tak ganti negatif 9. Negatif 9 dikuadratkan 81 juga. Jadi ada 2 nilai untuk nilai X-nya ketika ada soal atau pertanyaan X kuadrat sama dengan 81 misalkan. Atau mungkin yang lainnya. Gitu teman-teman. Aman ya? Aman. Sip, kita lanjut biar lebih efektif. Kita ke soal nomor 5. Monggo. Kira-kira nomor 5 jawabannya apa? Kalau ini kayaknya harus nyocokin satu-satu nih. Intinya kalau kita lihat di situ ada A kalikan B dibagi C merupakan bilangan lebih dari nol. Lebih dari nol itu berarti apa? Bilangan positif. Oke, patokannya adalah perkalian dan pembagian bilangan positif negatif. Kalau kembar hasilnya apa? Kalau kembar hasilnya apa teman-teman? Ini tak bikin gini ya. Ini tak kira teman-teman sudah hafal lah. Ada perkalian sama pembagian. Ini bilangan negatif, ini bilangan negatif, ini positif, ini positif. Nah, kalau negatif dikali negatif atau negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Ya kan kalau kembar. Positif sama negatif nih, positif negatif entah itu perkalian atau pembagian, hasilnya pasti negatif. Ini juga negatif karena min ketemu plus. Plus ketemu plus, dikaliin jadinya plus. Plus bagi plus, ketemu plus, positif. Nah, kan gitu ya patokannya ya. Kita tengok di situ. Oke, kira-kira mana yang benar jawabannya? Kalau yang A, misalkan ya. A kalikan B adalah bilangan lebih dari nol. Berarti bilangan positif. Bilangan positif itu dibagi C-nya, ini C-nya di sini nih. Nah, C-nya di situ adalah bilangan negatif, teman-teman. Berarti kalau gitu positif dibagi negatif, gitu kan? Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Oh, berarti bukan A, gitu. Berarti bukan. Yang benar yang mana? Oke, kita cek Kak Dewi. Langsung cek aja ya, cek aja ya. Jawabannya E. A kalikan C adalah bilangan negatif. B adalah bilangan positif. Artinya kan ada perbedaan antara A dan C nih. Kenapa? Karena dia adalah bilangan negatif. Hasilnya kurang dari nol. Berarti kalau gitu, misalkan ini A-nya positif, C-nya negatif, itu boleh. Nah, misalkan gini. Nah, itu berarti kan ketemu A kalikan C negatif ya. B-nya positif nih, B-nya positif. Nah, seperti ini. Kalau kita masukkan ke
pernyataan ini berarti AB dibagi C. AB berarti positif kali positif dibagi negatif. Hasilnya negatif. Ya, kurang dari nol. Berarti bukan E. Ya, nggak apa-apa, siap. Bukan E. Karena ini hasilnya adalah bilangan negatif. Oke, Kak Yohana, Kak User. C. Kita cek C. B bagi C adalah bilangan negatif. A juga bilangan negatif. Dikatuk cek gitu. Masuk kayaknya nih. Ini berarti bilangan kembar ya, kawan-kawan ya. Sorry, beda. Beda. B sama C berarti beda karena hasilnya negatif. Misal B-nya positif. Boleh nggak apa-apa. C-nya negatif dibalik juga nggak apa-apa. Nah, A-nya karena negatif tak tulis min. Nah, sekarang kita masuk ke sini AB per C. Berarti AB itu adalah A-nya min kalikan plus dibagi C-nya min. Kita lihat di situ. Ini ketemu berarti jadi min. Min kali plus berarti min. Min bagi min, ketemunya jadinya positif, lebih dari nol. Oke, berarti ini lebih dari nol. Yes, jawabannya adalah pilihan C. Betul, sip. Ya, betul, kawan-kawan. Pilihannya adalah jawaban C. Sip. Oke, aman ya? Saya kira nggak ada masalah sampai nomor 5 untuk sampai hitung perbandingannya. Oke, kita masuk ke soal kecepatan nggak? Kita masuk ke soal cerita. Nah, ini soal cerita menarik nih kayaknya. Menarik, padahal udah ngerti menariknya gimana juga. Nggak ngerti apa yang menarik ya. Atau teman-teman mau ngitung dulu boleh nih, kayaknya menarik kalau kalau harus buat olahraga dulu nih. Coba ya, suatu perusahaan melakukan efisiensi sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang kontraknya. Dan untuk merangsang kegiatan kerja, maka gaji karyawan yang diperpanjang itu dinaikkan menjadi dinaikkan 10%. Nah, naikkan 10%. Jika diadili pengeluaran untuk gaji, berapakah persentase penghematan yang diperoleh perusahaan itu? Berapakah persentase penghematannya? Mau dicoba dulu atau mau langsung dimainkan? Saya tawarkan ke teman-teman nih buat olah rasa nih. Kalau mau dimainkan langsung ya nggak apa-apa. Kalau mau kalau mau teman-teman mau menghorek-horek dulu, monggo silahkan. Mau menghorek-horek dulu silahkan. Oke, mau menghorek-horek dulu? Kita tunggu. Coba kerjain dulu, Kak. Mau dicoba dulu ya? Tak tunggu berarti. Ya, siap. Oke, tak tunggu. Oke, siap. Ya karena kebetulan kawan-kawan baru dapat soalnya, baru tak sharekan gitu ya. Jadi paling tidak, waduh, baru dapat ini ya. Paling tidak buat latihan. Oh iya, ini ketemu soal kayak gini. Secara dadaan itu, wah, harus digapain gitu. Mm-mm. Kira-kira perusahaan itu akan menghemat pengeluaran berapa persenkah? Oke. 2 menit ya, cukup ya. Berarti sampai 20 pukul 20 lebih 10 gitu ya. 2 menit ya. Ya, monggo dimainkan dulu. Saya tak ngambil minum dulu. Ya.
Sudah ada yang dapat jawabannya? Atau kita mainkan? Sip, 12 Kak Yohana. Oke, 12% ya. Menghemat 12%. Sip, yang lain? Atau mungkin sharing ya, gini teman-teman. Sharing aja. Kalau ini berbagi, maksudnya sharingnya adalah gini. Kalau saya ketemu soal seperti ini, paling enak itu memisalkan. Karena hitungannya persentase, gitu kan. Memisalkan berarti oh tak ambil dengan suatu bilangan tertentu yang nantinya memudahkan kita menghitung, gitu kan. Nah, misal nih, saya saya memisalkan perusahaan itu punya 100 karyawan. Loh, kenapa 100? Boleh yang lain nggak? Boleh, silakan. Tapi untuk menghitungnya nanti lebih enak. Kalau hitung pakai, oh persen, berarti pakai ratusan aja lah, biar gampang gitu. Saya anggap karyawannya ada 100 di perusahaan itu. Terus setiap orang mendapat gaji 100 juga. Jadi masing-masing orang dapat 100. Artinya apa? Pengeluaran perusahaan itu mula-mula sebelum ada perubahan ini, perubahan ada yang dipotong kontraknya, ada yang ditambahi gajinya gitu, sebelum ada itu, dia perusahaan itu mengeluarkan 10.000, gampang kalinya, oh tinggal nambahin 04 gitu, 10.000. Perusahaan itu ngeluarin itu awal mula. Nah, setelah ada perubahan, perubahannya apa? Sebanyak 20% karyawan tidak diperpanjang. Artinya apa? Karyawan itu sekarang kepotong. Kepotongnya berapa? Karena berkurang 20% kan gampang hitungnya. Dari 100 tadi kepotong 20% kan, oh berarti tinggal 80 orang. Oh karyawannya sekarang tinggal 80. Nah, karena dinaikkan gajinya yang tadinya 100 ditambah nih merangsangnya tambah 10. Berarti ini oh tak tambah 10%. 10% dari siapa? Dari gaji mula-mula dari 100. Oh berarti 10 persennya 100 itu kan 10. Berarti gampang. Oh iya ini jadinya adalah 110. Nah, gajinya sekarang setiap orang menjadi 110. Dari sini teman-teman hitungnya juga enak. Berarti kan tinggal 8 kali 11 tambah 02 gitu kan. 8 kali 11 tambah 02, 800. Sorry, 8.800. Nah, teman-teman bisa perhatikan bahwa di sini ada pengeluaran yang berkurang di perusahaan itu untuk operasionalnya, untuk gaji. Di situ berkurangnya berapa? Tinggal kurangnya aja. Oh, efisiennya adalah 2, ini berapa? 00, nyimpen 2. Nah, ini kelihatan tuh dari situ. 21 ya kan? Oh, 1200. Ingat per 100 karena tadi kita misalkan per 100 berarti dia tinggal dimainkan aja bagi 100 ketemu. Berarti artinya dia perusahaan itu hemat 12%. Ada di pilihan jawaban sih. Betul Kak Yohana? Sip, aman ya? Oke, yes, aman seperti itu. Dapat bisa dipahami? Aman, G? Oke. Ya, Kak Gilau Bina, hayu payah. Mengelak ya. Oke, tak tengok dulu nih. Ya, berkurang sekarang teman-teman kita. 15. Oke, kemana Kak Yosi? Ya, Kak Yosi, mana Kak Yosi? Oke, sekarang kita lihat nomor 7. Yo, kita lihat nomor 7. Nomor 7 masih berupa persentase. Oke, siap. Nah, ini kalau ngitung-ngitung persentase seperti ini, Nek. Aman Kakak? Oke, siap Kak Yosi. Ya, kalau aku tadi ngitungnya adalah 100% kurangi 20%, nah 80. Terus kalau 10% 8. Sebentar, 10 persennya 8. Ini bisa kepakai untuk apa namanya untuk soal yang lain atau enggak gitu. Terus kalau 10 persennya, 10%, 10% 8. 100 kurangi 88. Sebentar, sebentar Kak Yohana. Karena ini khawatirnya ketika angkanya berubah. Heeh. Oh, 10% dari 80 tadi. 10% dari 80. Tadi, oke. Ini kayaknya kalau angkanya, ini menarik ini. Ada cara lain seperti ini, tapi khawatirnya nanti angkanya kalau diganti sama atau enggak gitu. Atau mau dicoba enggak ya? Tak coba aja ya, Kak Yohana ya. Angkanya tak ganti. Angkanya tak ganti, terus diselesaikan dengan caranya Kak Yohana dengan perbandingan ini. Kira-kira sama naik naik lagi ya. Soalnya nanti karena ada beberapa cara itu enggak universal. Nah, universal tuh ketika dipakai dengan cara sama, tapi angkanya berubah dikit itu beda. Aku malah baru menemukan cara ini coba. Ini kayaknya masuk logikanya enggak ya? Bentar.
100% kurangi 20%. Misal, misal ini tak ganti. Misal karyawan yang di apa namanya, yang tidak diperpanjang, yang dipotong itu 30% misalnya. Oke kakak, misal ini yang dipotong, yang dikurangi 30%. Terus gajinya naik 10%. Hemat berapa gitu ya? Misalkan ini angkanya tak ganti segini. Sebentar, berarti dengan caranya Kak Yohana itu 100% kurangi 30, berarti ada 70. 70%. 10% dari, berarti hitungnya kan gitu ya. 10%, 10% dari 70 itu adalah 7. Berarti nanti 77. Artinya dengan cara itu penghematannya 100 kurangi 77. Berarti dapatnya adalah berapa? 23%. Oke, dengan cara Kak Yohana, ini ketemu 23%. Kalau angkanya tak ganti. Coba kalau dengan cara yang tadi ya. Coba ya. Karyawannya 100, kepotong 30%, berarti tinggal 70 orang. Gajinya misalkan 100. Berarti naik 10%, tinggal 110. Sama, 77. Masuk 77 ini berarti adalah 7700, ini 10.000. Seret, ketemunya 2300. Oh, sama ternyata. Ya, angkanya tak ganti dikit, masih sama. Ternyata sama. Iya, betul sama. 10% dari situ 77 masuk. Ini 10. Oke, betul. Ya, ya, ya. Ternyata dari sini logikanya adalah 77-nya dapat dari 10%-nya sih 70. Berarti aman ya, Kak? Ya, aman. Ya, Kak, aku ada cara sendiri juga. Oke. Coba Kak Yosi, gimana caranya? Kalau Kak Yohana tadi udah tak cek di sini aman untuk ini. Kalau 10% Eh, ya. Tapi boleh open voice, boleh open voice nih Kak. gimana? Oh, boleh, nggak apa-apa. Silakan. Ya, Oke, silakan. oke. Aku itu tadi gini caranya Kak. Pertama Nah, kan itu gimana Kak Yosi? itu awalnya kan 100% itu keseluruhan total. Jadi aku kasih 100 dikurangi 20, hasilnya jadi 80. Nah, 80 itu jadi satuan untuk perorangan. Nah, dengan 10 per 100 terus ditambah 100%, itu hasilnya kan 0,1. 100% itu 10 per 100 yang tadi tuh Kak, itu jadi 0,1. Sedangkan ditambah 10%, 100% oke. tadi kan Kak. 100%-nya itu aku jadikan satu Kak. Jadi 1 ditambah 0,1 jadi 1,1. Nah, 1,1 itu aku kali 80 yang tadi, hasilnya 88. Terus Oh 100 ya, kurangi oke. 88, 12. Gitu, Kak. Iya sama boleh. Nah, karena ini ada otak ada di situ. Logiknya masuk dari di sini. Ya, keren pinter kali. Katanya iya. Betul nggak ya sih? Siapa betul itu? Ah, ini karena jadi 0,1. 0,1 kali 100 gitu kan? Ya, oke, betul. Ya, sip. Aman. Ya, itu masuk. Aku nyambung di situ. Nah, bisa, bisa. Itu bisa. Karena angkanya diganti pun masih aman itu. Masih bisa. Sip, sip. Oke, Betul. Kak. Siap. Siap, siap. Oke, Makasih, oke Kak. kayaknya sih. Aman-aman ya, siap. Oke, bisa cara itu. Karena langsung aja. Aja begitu muji, keren, pinter kali lah. Langsung live dia. Langsung live dia, langsung pergi dia. Pinter lah, keren pinter kali langsung dipuji sama aja langsung pergi. Aman ya, berarti untuk soal ini ya teman-teman ya. Barangkali ada yang punya cara lain, monggo silakan saling sharing. Karena khawatirnya ada beberapa yang dirubah angkanya, terus oh nggak kepake nih, maksudnya nggak bisa. Gitu ada dan cuma seperti itu. Oke, masih universal berarti aman. Siap, oke. Nomor 7 teman-teman, kita cek. Nah, ini nomor 7. Ada sebuah komputer mengalami penurunan harga secara berturut-turut 40% dan 20%. Berapa penurunan total harga komputer tersebut? Wah, ini enak nih. Kalau sering kita, ini bisa juga diaplikasikan ketika kita beli-beli di mall atau apa ya, supermarket gitu, mall lah. Kadang ada barang item tertentu yang 50 plus 20 gitu. Oh, ini total potongannya segini nih. Cepat ngitungnya biasanya. Nah, kalau yang ini, komputer ini kira-kira potongan totalnya ada berapa? Oke, siap. Yang lain? Kan one shoot, one shoot langsung shoot, biar langsung kena ya. Headshot nih, headshot namanya. Headshot, oke, 52. Ada yang lain? Ini kayaknya ada beberapa cara deh, sepertinya ya. Sepertinya ada beberapa cara. Karena pilihan jawabannya pun menarik. Jadi pilihan-pilihan jawaban di situ bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan soal ini lebih cepat. Gitu kayaknya bisa. Oke, Kak Yohana mungkin nih jawabannya C. Ya, sip.
Saya juga Kak Nuga. Ya oke siap. Oke langsung aja ya teman-teman ya. Nah pertama gini, kebetulan. Pilihan jawabannya bisa kita manfaatkan. Kenapa? Dari informasi penurunan itu, yaitu berturut-turut, maksudnya dipotong dari harga mula-mula dipotong. Terus mendapatkan harga yang sudah dipotong, dipotong lagi. Gitu berarti kalau ini apa namanya 40 dan 20-nya, jadi 20%-nya itu sebenarnya bukan 20% dari harga mula-mula, tapi 20% dari harga setelah mendapatkan potongan pertama. Kan gitu. Setelah mendapatkan potongan pertama yang 40 tadi, dipotong lagi. Berarti 20%-nya itu bukan dari mula-mula, tapi dari harga setelah dapat potongan. Sehingga kalau digabungkan secara nilai totalnya, turunan totalnya, berarti 20%-nya itu sebenarnya bukan 20, tapi kurang dari 20. Logikanya gitu. Kurang dari 20 kalau dibandingkan dengan harga awalnya kan gitu. Sehingga sederhananya adalah teman-teman lihat aja, oh berarti kalau potongan pertama 40%, kok tambah potongan lagi, ini ditambah 20%, maka secara logika itu pasti akan lebih dari 40%. Pasti tuh, total potongan yang akan kita dapatkan pasti lebih dari 40. Jelas bukan A, jelas bukan B kan gitu ya. Lalu karena 20 tadi adalah harga diskon setelah dipotong berarti otomatis bukan 20 murni gitu. Jadi pasti akan kurang dari 60. Nah, antara itu. Jadi lebih dari 40, kurang dari 60. Oke, otomatis mana nih? 64 jelas enggak, 86 jelas enggak. Ketemu jawabannya C. Cara praktisnya gitu. Gitu ya teman-teman ya. Sip, langsung ketemu. Oh, pasti lebih dari 40 dan pasti kurang dari 60 dari jumlahnya. Itu cara praktisnya gitu. Nah, kalau misalnya ragu-ragu, ada pilihan jawaban lain yang meragukan. Misalkan ada 52%, terus ada pilihan F misalkan ini 54%, terus yang mana nih gitu. Nah, seperti tadi teman-teman nembaknya pakai bilangan yang gampang aja. Katakanlah 100, oke 100 dapat pengurangan 40%, berarti tinggal 60. Kan gitu ya, oh tinggal 60, potong berkurang 40%. Kepotong lagi 20%, ini berkurang 20%. 20%-nya 60 itu adalah berapa? 12 ya. Nah, 12, betul? 12. Itu berarti tersisa berapa dari 60? Berkurang 12 nih, sorry. Ini berkurangnya adalah 12. Berarti tinggal berapa? 48. Tinggal 48. Tinggal 48 harganya. Dari 100 kok jadi 48. Berarti ada kepotong 52. Nah, oke, dapat 52. Gitu. Dari sini juga bisa. Nah, ini juga boleh nih. Nah, 40 sama negatif 12-nya. Itu juga masuk tuh dari situ. Gitu. Kalau 100 min 40%, 60%. Oke, betul? Iya betul Kak user? Ya, bukan 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 persentase ya 100. Kalau ingin 100% kurangi 40% betul 60%. Tapi saya ngitungnya tadi ngambilnya misalnya harganya 100. Harganya 100 nih bukan persentase tapi 100. Kepotong 40% berarti tersisa. Nah, sisanya berarti tinggal 60. Kepotong lagi 20%. Dari siapa? Dari 60 berarti kepotong 12 tinggal 40. Gitu. Siap. Seperti itu Kak Isa. Oke. Kan yang dicari apa? Yang dicari itu adalah potongan totalnya, penurunan totalnya dari 100 kita bayar cuma 48. Oh, berarti kepotongnya 52. Gitu. Aman ya, teman-teman ya? Saya kira aman, tidak ada masalah. Sip, lanjut. Yuk, paling tidak dapat ini berapa ini? Oh, setengah 9 masih aman. Masih aman. Yes. Setengah 9. Kemudian dapat ya banyak soal lah ya nanti ya. Oke, nomor 8. Yuk, teman-teman. Kita cek. Nah, masih dengan logika bilangan nih. Saya menyimpan kelereng dalam 9 dus, masing-masing sama banyak. Berapa? Nggak tahu. Momen ada 9 dus diisi banyaknya sama, gitu. Nggak tahu berapa. Jika saya ambil semua kelereng dari 6 dus, oh 6 dus diambil semua. Kemudian hasil yang diambil tadi didistribusikan sama banyak ke setiap dus lainnya. Berarti ada 9, sambil bayangin, ini paling enak bayangin kayak ini. Bayangin ada 9 dus, diisi sama banyak, nggak tahu banyaknya berapa. Yang 9 diambil, oke ada di sini nih. Berarti ada 3 dus yang tidak diambil loh. Dibagikan lagi ke setiap dus lainnya nih. Berarti dibagikan ketiganya. Maka dus-dus itu masing-masing berisi
10 kelereng. Wah, ada 10 kelereng masing-masing nih. Lebihnya, oke, 10 kelereng lebihnya. Dari siapa? Dari semula. Eh, berarti nambah 10 dari semula. Berarti kamarnya, oh iya ini tambah 10 10 gitu kamarnya. Nah, banyak kelereng yang saya miliki semuanya adalah berapa? Ini kayaknya bisa langsung ketemu nih. 10 kelereng lebihnya. Berarti ada 30, 30, enggak, 6 dus diambil. Berarti ada 5. Oh, ketemu sudah. Iya. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Nggak perlu ngitung. Dari bahasanya kelihatan ya, teman-teman ya. Dari bahasanya kayaknya bisa dimainkan secara nalar ini. Dari bahasanya bisa dimainkan. Dapat, teman-teman? Oke, siap, Kak. Wansut? Iya, Wansut lagi. B, jawabannya. Siap, 30. Kita simpan dulu. Yang ditanyakan adalah banyak kelereng mula-mula. Oke, semuanya ya. Semuanya, ada di semuanya. Kelereng yang saya miliki semuanya. Oke, ada yang selain jawaban B? Ini kayaknya sambil membayangkan malah lebih gampang kayaknya. Walaupun nanti kita selesaikan dengan cara agak sedikit agak sedikit matematis ya, agak sedikit matematik itu mangga dengan teori itu oh iya kayak gini gini gitu ya. Kita bagi dua coba. Oke, 45 Kak Dewi siap. Yang lain ada? Oke, D juga. Yes, sip. Jawabannya adalah 45. Betul, jawabannya 45. Ya, betul kayak sih 45 kelereng. Ini cara penalarannya dulu. Di situ kita lihat ada suatu kalimat yang mungkin bisa menjadi kata kunci. Kata kunci betul sih. Ya, 5 kali 9 dan kewek-kewek betul. Ya. Oh, cuma 45 yang lebih dibagi 9. Boleh, siap. Itu logika paling masuk tuh Nalawi. Kebetulan di situ yang cuma dibagi 9 adalah 45. Coba misalnya yang lain ini kok nggak dibikin gitu ya? Aneh ini soalnya. Wah, harusnya ini tak ganti 27 misalnya. Terus ini tak ganti 81 misalnya. Paling tidak itu ada sisi pengecoh lah ya. Ini nonton angkanya sih udah kelihatan. Oh iya 45 nih. Cuma satu-satunya yang bisa dibagi 9. Selesai udah kelar. Jawabannya betul Kak Dewi. Betul sih. Itu masuk juga. Logika itu masuk juga. Memanfaatkan pilihan jawaban. Tapi kalau misalnya pilihan jawabannya diganti kayak gini ada 27, ada 81 kira-kira menebaknya agak menarik gitu kan. Nah, menebaknya gini teman-teman. Logika yang lainnya agak 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 agak, agak ilmiah dikit lah, agak ilmiah. Gini, ketika kita membagikan kelereng yang sudah kita ambil tadi, yang diambil adalah 6 loh. Ada 6, 6 dus. Nah, berarti kan 6 dus nih yang diambil. 6 dus isinya diambil semua, terus dibagikan ke 3 dus. Bagikan ke 3 dus semua nih. Buat masukkan ke situ. Ternyata setiap dus itu nambah 10. Berarti kelereng yang kita ambil tadi itu sebanyak 30 dong, ya kan? 30 kelereng dong, ya kan? 30 kelereng. Karena ketika kita membagikan ke 3 dus, masing-masing dus dapat 10. Berarti, oh kita ambil 30 kelereng sebenarnya. 30 kelereng ini diambil dari 6 dus. Berarti, satu dus itu isinya 5. Gitu. 5 kalau kita kembalikan, semuanya total tadi ada 9. Berarti, total kelereng kita ada 45. Gitu, ketemu di situ. Aman ya teman-teman ya? Siap, masuk ke situ muter ketemu. Oh iya, 45 kelereng semuanya. Gitu. Aman. Itu logikanya gitu loh, nilai gitu. Kalau ada kalau apa namanya? Kalau sedikit matematis mungkin teman-teman pakai aljabar itu juga bisa. Jadi kita nggak tahu ada berapa masing-masing dus nih. Masing-masing dus ada berapa kelereng di masing-masing dus kan nggak tahu. Anggap aja n. Berarti itu 9 kali n. Kita nggak tahu gitu. Nah, 9N ini itu bisa dijabarkan menjadi yang 6 dus diambil, 6N itu diambil. 6N diambil, terus dibagikan ke 3 dus. Berarti yang di sini nanti kelereng yang tersisa itu nanti ada 3N, kan 3 dus tuh, tambah 10. Kan gitu ya. Berarti ada kelereng yang diambil itu tambah 10 di situ. Ah, malah jelimet ini kayaknya. Malah jelimet ya. Pakai teori ini malah jelimet kayaknya. Mm-mm.
Nah, ini agak jelimet dikit 39N, maka malah malah jelimet sendiri aku matematika malah jelimet. Enaknya tadi ya udah saya pakai matematika ya. Iya, nggak usah pakai matematika. 9N, iya. Kak, kok bisa jadi 30 Kak? Lupa. Oke, siap. Kita jelasin dulu. Ya, Kak Wansut siap kok. Bisa jadi 30. Nah, oke. Kenapa jadi 30? Karena di situ ada kalimat gini, tak kasih warna kuning ya. Didistribusikan ini ada kalimat gini nih. Didistribusikan sama banyak ke setiap dus lainnya. Nah, ke setiap dus lainnya. Dus lainnya yang tidak diambil itu ada sebanyak tiga. Oke, ada tiga dus lainnya yang tidak diambil itu ada tiga. Ada tiga dus. Ketika didistribusikan ke sana, bling 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 bling, ternyata di setiap dus itu masing-masing berisi 10 kelereng lebih banyak, lebih dari yang lainnya. Nah, lebih dari semula. Berarti semulanya itu N, berarti tambah 10. Semulanya N, sorry. Semulanya N berarti tambah 10. Wah, ini berarti kan gini. Ya, semula N itu bertambah 10 masing-masing dus. Ada berapa? Ada tiga dus. Tadi ada tiga dus, berarti tak kalikan tiga. Nah, berarti 10 kelereng nambah ke 3 dus. Berarti ada 30 kelereng. Oke, 3 kali 10. Dapatnya 30. Gitu. Kan 9 dus, diambil 6, sisa 3. Nah, masing-masing kena 10 kelereng. Oke, sip. Betul Kak Yana. Nah, gitu. Ini bisa diterjemahkan dengan lumayan menarik kalau ini. Gitu. Gitu ya, aman ya? Aman, sudah. Nggak usah pakai ini, nah, malah jelimet ini. Iya. Malah lebih menarik pakai logika aja. Kalau bisa logika, logika aja. Lanjut, nomor 9. Oke, nanti kita mainkan ke... Oh, ini sudah mulai nanti. Ada pekerjaan nih. Nah, 11, 12 ada nih. Kita ke sini dulu. Ke perbandingan dulu. Perbandingan, nah sebelum sana. Perbandingan itu ada dua, teman-teman ya. Ada dua yang sering kita temui itu ada dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Ada dua nih. Nah, jadi patokannya itu teman-teman ngecek dulu dia apakah perbandingan senilai atau berbalik nilai. Intinya gitu. Membedakan itu dulu, berbalik nilai atau senilai. Gitu. Ciri-cirinya apa? Ini bisa dibedakan. Atau mungkin teman-teman melihat nomor 9 itu senilai atau berbalik nilai. Sambil ngisiin. Nah, ini nih kayak katanya sih. Nah, membedakan dulu nih. Yang bagaimana yang senilai, yang bagaimana berbalik nilai. Oke, senilai. Siap. Kenapa senilai? Karena kedua unsur yang kita mainkan di sana itu akan terjadi senada. Senada tuh apa ya? Kok senada sih? Podo wae itu nih gitu. Kalau yang satu naik, yang satu juga naik. Kalau yang satu turun, satunya juga turun gitu. Dalam hal ini ada BBM, liter bensin, sama jarak. Logika kita kalau kendaraan kita tambahi bensinnya, kita tambahi BBM-nya, otomatis jarak yang ditempuh pun akan semakin jauh gitu. Bensinnya naik, jaraknya juga naik. Ketika bensinnya lebih sedikit, maka jarak yang bisa ditempuh juga lebih sedikit. Turun juga turun. Nah, itu namanya senilai. Betul, itu namanya senilai. Nah, tidak berlawanan. Betul sip ini naik, ikut naik, kalau turun, ikut turun. Nah, ini namanya senilai. Nah, mungkin teman-teman punya cara-cara cara-cara masing-masing ketika menentukan apa menyelesaikan perbandingan senilai ya. Nanti kita coba sharekan barangkali teman-teman punya cara yang berbeda, apakah itu bisa kepakai juga uh, universal enggak itu nih gitu. Nah, tapi patokannya kalau senilai itu cara menyelesaikannya adalah dikali silang. Dikali silang. Kalau berbalik nilai, ini justru dikali lurus. Sudah patokannya gitu. Nah, kalau teman-teman punya cara lain, nanti kita saling berbagi. Patokannya gitu. Kalau senilai dikali silang, kalau berbalik nilai dikali lurus. Siapa yang dikali silang, siapa yang dikali lurus? Mana nih gitu. Kita coba nomor 9. Jadi patokannya kalau ini ada bensin, terus ini ada jarak, gitu ya, tak tuliskan di sini. Ketika ada 5 liter bensin, dia menempuh 60 kilometer. Jaraknya 60 sama 5. Perbandingan gitu. Mobil tersebut menghabiskan 40 liter bensin, maka jarak yang ditempuh berapa? Ini tak ganti 40, ini jaraknya berapa? Tak tulis di sini adalah X, katakanlah gitu ya. Nah, ini ada suatu bentuk seperti ini. 5 dengan 60 pasangan, 40 dengan X gitu. Oh, pasangannya gitu. Nah,
Karena dia senilai, maka tak kalikan silang. Nah, ini dikalikan silang. Bentuknya gitu. Dikali silang berarti 5 kalikan X sama dengan 60 kali 40. Gitu, teman-teman. Kanan kiri ada perkalian nih, sama-sama bagi 5, halal, hukumnya halal. Kita hore-hore yang kiri bagi 5, yang kanan salah satunya bagi 5, terserah yang manapun. Misalkan saya bagi 60-nya, tak bagi 5, berarti ketemu 12. Dihore-hore aja. Berarti dari situ kita punya nilai X adalah 40 kali 12. Dapatnya adalah 480 kilometer. Berarti dari situ 480 kilometer kalau dia punya 40 liter bensin. Gitu teman-teman. Bisa diterima? Aman? Atau mungkin teman-teman punya cara lain ketika menyelesaikan soal ini yang perbandingan senilai. Nanti kita coba dengan angka lain barangkali. Aman? Bisa diterima? Aman? Oke, siap, aman. Yes, sip, sip. Oke. Terus nanti kalau ketemu berbalik nilai berarti dikali lurus, tinggal kali lurus ya, grade, grade gitu. Contoh berbalik ini nanti macam-macam ada apa tuh namanya? Pekerja dengan waktu pekerja. Contohnya nomor berapa tadi? Oh ini nomor 11. Yang nomor 10 kita loncatin dulu ya. Loncatin dulu. Nanti kita mainkan juga nanti. Nah, biar sekalian menyelesaikan tentang perbandingan dulu. Nah ini nomor 11. Coba teman-teman, dapatnya berapa? Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 25 orang dalam waktu 32 hari. Jika dikerjakan oleh 20 orang, maka akan selesai dalam berapa hari gitu. Logikanya pasti akan lebih lama. Kenapa? Karena orangnya berkurang kan gitu. Logikanya orangnya berkurang dari 25 menjadi 20. Berarti otomatis waktu yang dibutuhkan itu akan semakin banyak, lebih lama pasti, lebih naik itu. Berarti yang satu turun naik, oh berarti berbalik nilai. Otomatis jelas bukan jawaban A. Ini nggak mungkin jawaban A, nggak mungkin. Oke, ada D, oke Kak Nugah D, Kak Wansut D, siap 40 hari gitu ya. Nah, sip. 40 hari. Yang lain? Nah, ini berarti perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai berarti dikali lurus, betul. Ini bisa dipakai nanti untuk teman-teman ketika ketemu suatu pertanyaan yang ada liburnya juga konsep ini. Gimana caranya? Kita coba nanti mainkan ya. Kita lihat nih, diselesaikan oleh orang, berarti tak tulis pekerja, ini waktu, gitu ya. Biar kelihatan orek-orek aja. 25 orang, ini waktunya 32 hari. Dikerjakan oleh 20 orang, berapa waktunya? Tanggap Y. Nah, ini kita kalikan lurus, berarti dikalikan lurus. Siap, kalikan lurus berarti kawan-kawan mendapatkan nilai adalah 25 kali 32 itu sama dengan 20 kalikan Y. Nah, dihuri-huri aja karena kanan kiri perkalian semua halal kita menyederhanakan. 25 sama 20. Dia punya FPB, berarti bisa dihuri-huri bagi 5 ya. Bagi 5 ini ketemu 5, ini bagi 5 ketemu 4. 4 sama 32 masih bisa nih. 32 sama 4, 4 bagi 4 dihuri ketemu 1, 32 dihuri dibagi 4 ketemunya 8. Berarti Y-nya dapat 5 kali 8, 40. Oh iya, betul sekali. 40 hari. Ada di pilihan jawaban D. 40 hari ya, kawan. Di situ, 40 hari. Selesai dalam waktu 40 hari. Betul, sip. Gitu. Nah, aman ya? Ada pertanyaan nggak untuk soal nomor 11 nih? Aman? Oke, siap. Baiklah, aman. Coba nomor 12, kawan-kawan. Ini mirip nih. Nah, tapi ada liburnya. Nah, kira-kira dapat berapa hari coba? Dicoba dulu, boleh? Silakan coba dulu. Ada pembangunan gedung, oh tadi sudah saya bacakan ya. Nah, ini tinggal ulang aja. Ada 22 hari oleh targetnya, 22 hari oleh 24 orang. Dikerjakan 10 hari, libur 4 hari.
biar tepat waktu, maka harus ada tambahan orang nih. Nah, berapa harus menambah orang di situ? Oke, Kak Wamsud, D jawabannya 12 orang. Yes, coba. 12 juga, siap. Kak Dewi, mantap. Cepat sekali ya. 24 kali 4. Seharinya itu berarti adalah, aku ngomong. Sehari itu. Oke, yang lain? Kita coba dulu boleh. Oke, Kak Nuga, siap. 12. 12 juga ya. Ada yang lain? Kak Yosi mana Kak Yosi? Aman. Kak Yosi sudah ore-ore nih. Ore-ore, ore-ore. Ini ada hari libur nih. Oke, kita mainkan ya, teman-teman ya. Kita coba, kita mainkan. Perbandingannya apa? Berbalik nilai. Karena ada pekerja sama kebutuhan hari. Nah, kita bagi aja gini. Ada pekerja, ada hari, waktu. Waktunya 22 dikerjakan oleh 24 orang. Targetnya kan gitu ya. Ada pekerja 24, selesainya dalam waktu 22 hari. Dikerjakan 10 hari. Nah, 10 hari nih, dikerjakan 10 hari. Kebalik aja ya nulisnya. Kanan kirinya apa? 10 hari. Dikerjakan 10 hari. Selama 10 hari itu, yang mengerjakan adalah 24 orang juga. Betul ya? Terus gitu, 24 orang yang mengerjakan nih. Jadi, prosesnya sama, cuman bedain antara target dengan proses. Nah, logikanya gambaran nih gitu nih saya. Tak bikin gini, berarti ini ada target, ini ada proses. Nah, prosesnya di situ. 24 10 hari yang bekerja 24 orang bekerja. Kemudian dihentikan 4 hari, berarti libur nih, 4 hari libur. Karena libur berarti yang bekerja berapa orang? Tidak ada, nol orang, ya kan? Nggak ada orang yang bekerja di situ karena libur. Nah, ini berarti posisi libur. Nah, sip. Dia pengen tepat waktu karena targetnya 22 hari, maka ada sisa hari di sini. Nah, sisa hari kalau biar tepat waktu berarti masih ada sisa berapa ini? 8 ya? Nah, ada sisa 8 hari. Nah, ini adalah sisa harinya. Sisa hari target. Berarti ada 28 hari. Ya. Selama 8 hari itu harus dikerjakan oleh berapa orang? Anggap P. Biar pekerjaan itu selesai tepat waktu. Nah, ini teman-teman cuma memisahkan antara target dengan prosesnya. Ini proses. Nah, ini targetnya. Satu, targetnya. Kalikan lurus semua. Nah, prosesnya gitu. Kalikan lurus semua. Artinya ada 22, sorry, 22 kali 24. 22 kali 24. Berarti adalah 400, bentar, 480 sama 48. Ya, 480 sama 48, 528. Betul, 528. Terus yang ini selama 10 hari pertama berarti 24 kali 10 240. Kalau ini kita kalikan 0, kalau ini kita kalikan 8P. Nah, teman-teman lihat di situ. Dipisahkan antara target dengan proses. Berarti tak bikin gini ditambah 0 ditambah 8P. Oke, ini kita uncalkan ke sini berarti untuk mengurangi. Berarti tersisa adalah berapa tuh? 8, 12, 8, ini tinggal 4, 2, 288 ya. 288 sama dengan 8P. Ini kalau kita sederhanakan bagi 8, hore, ketemu 1. Ini dibagi 8, hore, ketemunya adalah berapa tuh? Bagi 8 itu berarti 3, sisanya bagi 3 24 ya. Sisanya 48 bagi 8 ketemunya adalah 6. 36 pekerja. Berarti di sini harus diselesaikan oleh 36 pekerja. Ingat teman-teman, yang ditanyakan adalah berapa pekerja tambahannya. Berarti perlu tambahan sebanyak, tambahannya 36 kurangi 24. Ada 12 orang bekerja. Betul, sip. Jawabannya adalah D. Itu kalau kita selesaikan dengan soal atau dengan cara menyelesaikan perbandingan berbalik nilai seperti itu. Gitu, teman-teman. Saya diterima? Aman ya?
Kak nanti mau nanya soal ini kalau di soal 3 hari lebih cepat selesai. Kak nanti mau nanya soal ini kalau di soal lebih cepat selesai. 3 hari lebih cepat, boleh sama saja. 3 hari lebih cepat berarti harinya diringkas lagi. Diringkas lagi nanti tinggalkan dia. Oh berarti dari sisa hari 8, berarti tersisa 5 lebih cepat toh. Berarti tambah 3. Nah, Kak Dewi boleh tuh seperti itu. Ada cara cepatnya. Kebetulan angka-angka tertentu bisa dipakai untuk itu. Nah, cara cepatnya Kak Yosi ada bilang tuh, ada cara cepatnya ada untuk ini untuk pekerja tambahan. Pekerja tambahan itu ngeceknya adalah di banyak pekerja mula-mula. Banyak pekerja mula-mula di hari libur dibagi oleh sisa hari. Betul sih Pak Yosi gitu. Paling rumus please itu juga bisa. Nah, ini gitu masukkan ke situ. Berarti ada banyak pekerja 24, liburnya 4, sisa harinya 8. Dihure-hure 8 sama 24, ini ketemu 3, dapat 12. Selesai. Gitu Kak Yosi. Langsung diganti 8 jadi 5 ya kan Kak? Paling rumus please 8 jadi 5. Musuh aku ditiu katanya. Siap, sudah terkalahkan berarti musuhnya ya. Kak Yosi ya. Ya, oke. Ini Kak Dewi mantap nih, rumusnya bisa. Oke, seperti itu. Baik, baik, baik. Ya, bisa. Sip. Aman. Cuma kalau di soal ada 3 hari lebih cepat. Nggak bisa pakai rumus ini ya, Kak. Oh, nggak bisa. Kalau ada variasi lainnya, seperti Kak Wansut ini bilang, Wansut ya. Ada 3 hari lebih cepat. Nah, ini nggak bisa pakai ini. Harus dijabarkan. Kenapa soal ini sengaja tak bikin pembahasan dua cara? Cara pertama yang tadi, yang kita mainkan ini. Nah, cara pertama yang ini. Nah, yang itu, yang menggunakan harus dipisahkan antara target dengan proses. Karena barangkali nanti ada soal-soal tertentu di mana di situ ada variasi tambahannya. Misalkan ini kayak Yosi bilang, ada 3 hari lebih cepat, mungkin di tengah-tengah perjalanan ada berhenti gini, nanti ada apa gitu. Atau mungkin kira-kira pekerjanya kurang nih, terlambatnya berapa ya gitu. Kadang misalkan setelah libur 4 hari, pekerja dilakukan seperti biasa. Akan selesai atau akan terlambat berapa hari kah? Gitu. Kadang-kadang pertanyaan gitu ya, pertanyaan tentang akan terlambat berapa hari kah kalau pekerjaan itu diselesaikan dengan jumlah orang yang tetap seperti itu. Atau mungkin pertanyaan ini harus ingin 3 hari lebih cepat, misalnya kan gitu. Nah itu nggak bisa pakai rumus yang ini hanya untuk pekerja tambahan ketika ada hari libur saja untuk ini saja. Gitu. Kalau yang ini tetap menggunakan dijabarkan gitu ya, seperti itu. Oke, aman, Ge? Aman, teman-teman? Aman, kawan Sud? Aman. Aman, Kakak? Oke, siap. Yes, sip. Nanti kawan-kawan kita mainkan. Lebih banyak lagi mungkin variatif untuk soal-soal terkait dengan perbandingan kayak gini. Oke, itu tentang perbandingan, perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai. Ada 3 nomor yang sudah kita mainkan bersama. Sekarang kita coba naik ke nomor 10 tadi belum. Ya, nomor 10 tentang rata-rata ini. Iya, mungkin rata-rata juga jadi langganan. Barangkali ya, barangkali langganan. Nomor 10 nih, teman-teman. Ada Nasir mendapatkan nilai 81 untuk makroekonomi, 89 untuk mikroekonomi, 78 ekonomi pembangunan, dan 86 untuk matematika ekonomi. Nasir ingin mendapatkan nilai rata-ratanya sebesar 84. Maka nilai yang harus diperoleh untuk pelajaran kelima berarti. Kelima kan 6. 1, 2, 3, 4. Oh ya, 4. Berarti kelima. Ini berarti pelajaran kelima. Untuk pelajaran kelima. Nah, berapakah nilai yang harus diperoleh Nasir untuk pelajaran kelima? Agar nilai rata-ratanya menjadi 84. Kalau mau dimainkan dulu boleh, nanti kita mainkan bersama. Ini kayaknya ada dua cara. Iya, ada dua cara. Iya, ada dua cara. Nanti kita jelaskan atau tak kita sharingkan dua-duanya, apa ya? Kita sharingkan dua-duanya. Rata-rata masih aman ya, teman-teman ya. Konsep rata-rata ya. Rata-rata adalah jumlah total seluruhnya dibagi ada berapa banyak data gitu ya. 86. Oke, siap.
86, yes. Kita cek. Kita cek. 5 berarti nol. Nol, kita bayangin lagi. Nah, 0, berarti nol, 1, 0. 8, 6, 14, 6. Oke, sip, 86. Jawabannya adalah 86. Bisa cepat. No. Oke, cara pertama. Cara pertama yang cara hitung apa cara cepat? Ini cara cepat aja. Cara pertama, cara cepatnya dulu. Cara cepatnya dulu. Cara cepatnya gini, teman-teman. Kita lihat nih, total total pelajaran yang ada di sana adalah 5. 5 ya. Nah, oh berarti ini pelajaran kelima nih. Saya cuma ngambil 5, terus diambil angka terakhir dari rata-ratanya. Nah, rata-ratanya kan 84. Ambil angka 4-nya aja boleh, ambil angka 80 juga bisa. Ambil angka 4-nya dok. Berarti nanti ketemunya adalah 20. Nah, kawan-kawan ambil ini aja. Nol nih. Patokannya adalah di bilangan terakhir. Ini patokannya adalah, cara sebutnya adalah patokannya itu adalah bilangan terakhir. Nah, kita cek satu-satu. 81 bilangan terakhirnya 1. 89 bilangan terakhirnya 9. 78 bilangan terakhirnya 8. 86 bilangan terakhirnya 6. Tak tambahkan semua. Kita tambah semua, maka akan menghasilkan nilai adalah ini 10. Berarti 0. Nah, 8 sama 6 berarti 14 ya. Dapatnya 4. Bener ya, 4 ya? Iya, 4. 20 berarti 2, 10, 20, 10, 24. Ya tahu 24 toh? Diambil ini aja, yang penting 4-nya toh. 4 aja, yang cukup adalah 4. Ingat teman-teman, berarti untuk menghasilkan 0, untuk kembali nol, itu kan baru 8, 24, ujungnya baru 4 nih. Biar nanti kita menghasilkan ujung 0, maka teman-teman perlu menambahkan bilangan yang ujungnya 6, gitu. Cukup seperti itu. Jadi karena ujungnya 4, supaya menghasilkan nilai 0, maka 4 itu harus berpasangan dengan angka 6 agar 0 nanti, agar jadinya 04 tambah 6 10. Nah, teman-teman cari yang jawabannya ujungnya 6. Ya udah, kebetulan hanya ada satu. Ya wis 86 itu dok. Gitu. Dapat di situ jawabannya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan menarik kalau ada dua pilihan. Yang satu pilihannya 96. Nah, ini teman-teman bisa melihat dari bilangan-bilangan yang ada di angkanya. 81 dekat dengan 84, nggak selisih banyak, jauh. 89 lebih dari 84 juga nggak selisih jauh gitu kan. Ini juga nggak selisih jauh, 86 sama 84. Ini pun sama. Jadi bilangan kelimanya atau nilai kelimanya itu juga di kisaran 80-an. Nggak sampai 96-an. Itu nggak sampai. Pasti lebih dari, di antara itu. Nah, ketemu 80-annya. Itu ya, teman-teman. Sip itu cara cara enaknya gitu. Nonton angka satuannya toh, ditambah pasangin berapa biar ketemu 0. Gitu. Kalau cara matematikanya, berarti teman-teman melihatnya adalah 84 itu diperoleh dari 81 ditambah 89 ditambah 78 ditambah 86 ditambah dengan nilai kelima, misalkan L, nggak tahu berapa, itu bagi 5. Nah, nanti dapat 84 kali 5, terus ini ditambahkan. Buat, itu ditambahkan tuh. Berapa tuh hasilnya? Nanti ada bla 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 bla, tambah L, itu kan? Nah, ini dapat di sini 0, 20, 40, 42, 420. Sama dengan berapa itu? Wah, ini tak hitung kalkulator benar ini. 81 sama 89 itu ya 334. Oke, siap. Benar 334. 89. 76 sama 78. 78 sama 86 itu adalah, nah, ini 334 betul, sorry. 334 betul. Tambah L. Berarti ini adalah 334, sebentar. 334 tambah L. Maka L itu diperoleh 420 dikurangi 334. Nilai L ketemu. Ujungnya 6, ini 8. 86. Nah, ini cara hitungannya gitu. Kalau hitung, siap Kak Maksud? Siap, terima kasih. Nah, itu adalah cara hitung rata-ratanya. Gitu. Aman ya, teman-teman ya? Aman. Sip. Dapatlah di situ. Ada pertanyaan nggak? Jangan. Jangan ada. Oke. Jangan ada pertanyaan yang kita. Oke. Tinggal 15 orang. Sip. Oke. Satu lagi. Kira-kira satu lagi yang mana ya? Satu lagi ya? Satu atau dua? Ya satu lagi. Ya dua lah. Dua nomor. Ini terkait dengan kecepatan ini. Kecepatan. Ada pernah ketemu soal tentang kecepatan, teman-teman?
yang berpapasan, yang susul menyusul gitu. Kecepatan kan ada kecepatan biasa, nomor 13 biasa, kecepatan tentang terkait konsep kecepatan biasa. Nanti ada kecepatan yang susul menyusul, ada berpapasan gitu ya. Nah, ada. Jadi kendala nggak? Tidak. Oke, tak kira nggak ada. Sering makan waktu, Pak. Oke, kerjainnya. Oke, siap. Nanti kita coba bahas ya. Oke. Waktunya dimakan. Enak, no? Pasta apa itu waktu dimakan? Oke. Oke, sudah. Oke, siap ya. Kita nomor 13 dulu. Nanti kita coba terjemahkan yang susul menyusul sama berpapasan. Biar cepat dan tidak makan waktu barangkali gitu. Nah, nanti kan ada variasi bedanya. Nggak enak Kak jadi buru-buru makan waktu. Ya nggak enak kalau makan waktu jadi buru-buru ya. Betul, betul, betul. Oke, nomor 13 dulu. Ini yang kecepatan biasa dulu. Yang sederhana dulu. Jarak kota A ke kota B 120 kilometer. Iwan melakukan perjalanan dari kota A menuju kota B dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 kilometer per jam. Oh, berarti dari A ke B 40 kilometer per jam. Lalu ia kembali ke kota A dari kota B, balik nih pulang ya, pulang dia dengan kecepatan rata-rata 60 kilometer per jam. Berapa kecepatan rata-rata Iwan melakukan perjalanan pergi pulang dari A ke B kembali lagi ke A? Nah, berapa? Kira-kira berapa itu? Ada yang sudah dapat? Atau langsung kita mainkan? Ingat ya, teman-teman, patokannya kalau kecepatan itu adalah segitiga. Iya, segitiga. Jarak, kecepatan, sama waktu. JKW, jarak, kecepatan, dan waktu. Jarak di atas tuh, di puncaknya segitiga. Berarti kalau teman-teman mencari jarak, itu adalah kecepatan kali waktu. Karena di atas J-nya. Kalau teman-teman mencari kecepatan, berarti jaraknya dibagi waktu. Kalau teman-teman mencari waktu, maka jaraknya dibagi kecepatan. Nah, patokannya kan tiga ini. Nah, JKW ini, jarak kecepatan waktu ini. Nah, patokannya di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, jangan sampai terjebak. Karena ada beberapa terkait dengan soal ini. Kita lihatnya, oh berangkatnya 40, pulangnya 60. Rata-ratanya berapa? 50 nih langsung. Karena 40, 60 bagi 2, ketemu 50. Hati-hati, ini salah. Bukan, deng-deng. Kenapa? Ada jarak yang ikut berpengaruh di sana. Ada waktu yang ikut berpengaruh di sana. Kita belum tahu kan waktu untuk berangkat berapa, ya kan? Nah, keberangkatannya dari A ke B dulu nih. Dia, waktunya ya, waktu waktu A ke B, kan nggak tahu. Berangkatnya dia kecepatan 40 kilometer per jam. Berarti waktunya 120 bagi 40 dapat 3 jam. Nah, 3 jam. Berangkatnya butuh waktu 3 jam. Waktu pulangnya dari B ke A. Oke, siap Kak Nuga. Apakah C? Ya gitu, kita cek. B ke A pulang. Pulangnya berarti dia butuh waktu adalah 2 jam. Dari 120 kilometer ditempuh dengan 60 kilometer per jam. Berarti dia butuh waktu 2 jam. Artinya total waktunya itu 5 jam. Nah, ini yang akan kita pakai tuh. Total waktu pulang perginya si Iwan itu 5 jam. Berarti kecepatan rata-rata, ingat kecepatan rata-rata adalah jarak bagi waktu. Jaraknya berapa? 240 karena bolak-balik, ya kan? 120, 120, balik lagi. Waktunya berapa? 5. Nah, oke, berarti 240 bagi 5. Ketemu 48 kilometer per jam. Sip, jawabannya adalah di pilihan jawaban C. Yes, ini yang betul. Jawabannya adalah pilihan jawaban C. Karena harus mencari waktunya dulu, gitu ya. Waktu kebutuhan untuk pergi dan pulangnya. Gitu kawan-kawan. Sip, nomor 13 aman. Seperti itu, 48 kilometer per jam. Yeay, selesai. Selesai sudah. Satu lagi ya. Satu lagi terkait dengan yang karena nanti ada berpapasan sama susul menyusul. Saya ingin menyelesaikan yang nanti ini yang 15 itu berangkat berbarengan, maka mereka akan berpapasan pukul berapa? Nah, ini nomor nomor 15 itu berpapasan nih, teman-teman. Nah, berpapasan. Kalau yang nomor 14 ini tak bahaskan ini adalah menyusul. Nah, ini menyusul. Berarti dalam waktu yang dalam apa namanya tempat yang sama dulu, tempat yang sama dulu gitu, seperti itu tak jelaskan dua langsung tak mainkan aja ya, ada dua cara
cara biasa sama cara cepatnya nanti teman-teman. Cara cepatnya atau mungkin teman-teman sudah punya cara cepatnya untuk menyelesaikan soal ketika kawan-kawan ketemu yang susul menyusul. Ada cara cepatnya teman-teman sudah punya atau mungkin ketemu ini dia mau nyusul pukul berapa? Dani menyusul Andika pukul berapakah? Logikanya gini logikanya. Kalau misalnya teman-teman sambil membayangkan ya. Pada pukul 7, pada pukul 7 Andika itu masih di sini. Nah, masih di sini pukul 7. Oke, ini jaraknya seret gitu, jaraknya ke sana ya. Nah, jarak apa namanya? Jarak tempuhnya ke sana. Pukul 7. Terus kecepatannya dia 50 kilometer per jam. Kecepatannya 50 kilometer per jam. Kemudian pada pukul 7.30, 7.30 berarti pada pukul 7.30, oke tak tulis di sini pukul 7.30 itu Andika udah bergeser, udah berubah. Andika sudah ada di sini, berpindah dari posisi kota A. Sejauh berapa? Nah, jauhnya itu berapa? Karena dia setengah jam, oke, setengah jam 30 nih, 30 menit. Setengah jam berarti jaraknya itu adalah setengah jam dikali kecepatannya dia. Kecepatannya dia adalah 50 berarti 20 kilometer. Oke, dia sudah berjarak 25 kilometer dari kota A tadi. Nah, pukul 7.30 pun sama. Ini si Dani baru di sini nih. Tapi dia kecepatannya 70 kilometer per jam. Nah, dia tetap berangkat ke sini, melakukan perjalanan dengan kecepatan tetap sama 50 kilometer per jam sampai sini. Sementara Dani ini pada pukul 7.30 juga, dia ke sini dengan waktu yang sama. Jadi posisinya sama nih, sama-sama 7.30 ya. Berarti dia akan, nah gini, ketemu di sini. Oh, menyusulnya di situ. Kita nggak tahu waktunya berapa. Berarti ada suatu waktu dengan namanya T lah, katakanlah gitu, time. Kita nggak tahu berapa tuh. Nah, dengan tersusulnya Andika di situ. Jadi jaraknya sama. Siapa yang sama? Jaraknya Andika sama jaraknya Dani. Konsepnya susul menyusul kan gitu ya. Jaraknya sama pada akhirnya, sama dengan nih. Jarak Dani berapa? Dari pukul 7.30 ya. Berarti jarak Dani adalah 70 kilometer per jam. Kecepatannya dia kalikan waktu, kalikan T. Yang tahu berapa. Yang akan kita cari. Sementara Dani, cari Andika, itu berarti sama nih. 50 kilometer per jam kalikan T, tapi ditambah dengan jarak yang sudah ditempuh di awal tadi 25 gitu. Jadi ada plus 25. Nah, kita mainkan di situ. Oke sip, Kak Nuga, ketemu saya kali ini. Ini tak kurangkan berarti jadi 20T sama dengan 25. Maka T ketemunya adalah 25 per 20 dibagi 20 gitu ya. Ini 25 per 20 itu berapa? 25 per 20 itu adalah berapa? Berapa menit, berapa jam gitu. Kalau kita rubah berarti kan ada satu. Iya kan? 25 bagi 21, sisanya 5 per 20 atau 1/4 jam. Oke, 1/4 jam berarti ada 1 jam 15 menit. Ini waktu yang dibutuhkan si Dani sampai dia menyusul. Dari pukul berapa? Dari pukul 08, sorry, 07.30 tadi. Dari 07.30 sehingga dia akan menyusul Andika pada pukul 08.45. Itu dia akan menyusul pada pukul ini 08.45. Betul, jawabannya adalah di pilihan jawaban D. Gitu teman-teman. Itu aman ya. Sip. Nah, cara cepatnya apa? Menyusul sama berpapasan nanti beda ya. Kalau susul menyusul, ini cara cepatnya untuk mencari waktu, waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyusul itu adalah selisih kecepatan. Oke, selisih kecepatannya berapa? Selisih kecepatan, oke, dibagi selisih kecepatan dibagi jarak awal, dibagi jarak tempuhnya awal. Kok kebalik sih? Mana sorry, kebalik ini. Nah, ini adalah selisih dibagi selisih kecepatannya. Selisih kecepatan yang membagi selisih kecepatan. Waktu mulai jarak jarak karena ada apa namanya? eh
Menyusul ya, namanya menyusul itu pasti ada jeda jarak. Kalau tidak ada jarak berarti bukan susul menyusul, namanya balapan. jarak jarak awal lah ya gitu ya, tak tulis jarak awal di antara dua gitu. Nah ini namanya susul menyusul. Kalau posisinya tidak berjarak berarti dia balapan bareng sih, posisinya startnya gitu. Nah tinggal mainkan di situ teman-teman. Jarak awalnya berapa ya, mainkan di situ, berarti ada waktunya tuh, ada 30 menit, berarti 0,5 kali kecepatan awal si Andika 50, dibagi selisih kecepatannya 70 kurangi 50 kan ya, 70 kilometer per jam dan 50 selisihnya. Nah, kita mainkan di situ. Berarti ada setengahnya 50, 25 dibagi 20 sama nih, ya kan? 1/4 jam. Nah, itu waktunya yang dibutuhkan untuk susul menyusul. Gitu, teman-teman. Nah, itu akan lebih cepat. Oh ya, jarak awal dibagi selisih kecepatan. Nanti yang berpapasan punya cara sendiri. Kapan waktu kita mainkan? Lain waktu ya. Nah, gitu, teman. Oke? Seperti itu. Ada pertanyaan kah? Sampai nomor 14? 0,5 dapat dari mana ya Pak? Dari waktunya. Waktu keberangkatan pertama si Andika itu kan pukul 7. Andika pukul 7. Dani nyusulnya 7.30. Nah, dari pukul 7 sampai pukul 7.30 disusulnya. Nah, itu ada berapa? 30 menit toh? Iya. Ini 30 menit. 30 menit itu berapa? Setengah jam. Ya, karena harus dirubah dalam satuan jam. Gitu ya. Oke, gak ada soal. Di atasnya siap. Salah. Oke, siap Kak Yosi. Aman. Sip. Ada pertanyaan lain? Oke, aman? Siap salah. Muhammad salah ya. Salah ya. Gitu. Itu tentang susul menyusul. Nanti yang di sini ada berpapasan juga. Terus sebenarnya tinggal berapa nomor ya? 5 nomor. Tapi kapan-kapan kita mainkan. Ini juga tentang perbandingan ini bisa dimainkan. Pekerjaan juga sama. Gitu. Oke, gitu kawan-kawan semua. Terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi sharing kita bersama. Gitu, nggak? Seperti itu dulu ya. Aman? Kak mau filenya boleh? Silakan. Maksud dia, Kak Maksud. Boleh. Nanti kalau yang butuh filenya, set ke kakak admin ya. Nanti akan tak sharekan ini PDF sama huruf-hurufnya sekalian. Biar nanti buat apresiasi apa namanya? Apresiasi teman-teman yang join malam hari. Biar tidak di-sharekan ke grup. Khusus untuk teman-teman yang ikut saja. Gitu. Di Japri aja, Japri kan. Japri. Nah, nanti biar balesinnya juga Japri. Gitu. Itu semua teman-teman. Terima kasih. Sehat-sehat semua. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk malam hari ini. Tambah semangat, tapi kita bisa saling silaturahmi lah ya. Siap seperti itu. Mudah-mudahan jadi tambahan referensi biar oh ya gini gini gini. Walaupun mungkin semua apa namanya sebagian besar kawan-kawan sudah bisa, ah ini soal begini gini. Dan kita biar nambah apa namanya eh, motivasi. Iya gitu. Sehat semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf untuk segala kekurangan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, selamat istirahat. Sampai jumpa. See you.